Video amatir warga merekam suasana mencekam saat aksi unjuk rasa di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berubah menjadi suasana upaya warga menyelamatkan diri dari tembakan yang diduga dilepaskan aparat keamanan. Selain terdengar suara tembakan, terdengar juga beberapa kali suara ledakan tidak jauh dari lokasi. Ledakan itu diduga keluar dari senjata gas air mata milik polisi. Akibatnya 2 orang pengunjuk rasa tersungkur terkena tembakan. Korban dengan luka tembak di dada bernama Gijik tewas tidak lama kemudian. Sedangkan korban bernama Upik yang menderita luka di pinggang kini dalam kondisi kritis. Konflik antara warga dengan perusahaan sawit ini terjadi setelah ratusan warga desa Bangkal menduduki lahan sawit yang bersengketa seluas 1.175 hektar di luar lahan hak guna usaha. Konflik antara para pengunjuk rasa dan perusahaan ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir dan tidak kunjung mencapai titik temu. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sigi Zakwan, iNews melaporkan. Terkait kasus dugaan korupsi di Kementan RI, KPK telah ajukan 9 orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Pertanian, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas. Dengan bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, KPK telah ajukan 9 orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. KPK mengingatkan para pihak tersebut agar kooperatif mengikuti proses hukum, di antaranya dengan hadir memenuhi agenda pemanggilan dari tim penyidik. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Pertanian, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas. Penunjukan Arief Prasetyo untuk memudahkan koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Ditanya mengenai isu reshuffle, Presiden Jokowi mengatakan akan dilakukan secepatnya, namun enggan menyebutkan sosok pengganti Syahrul Yassin Limpo. Presiden Jokowi menyerahkan persoalan hukum yang kini menjerat Syahrul Yassin Limpo pada KPK. Sebelum menyampaikan surat pengunduran diri, diketahui Syahrul Yassin Limpo diperiksa selama 3 jam di Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo disambut riuh saat menghadiri acara konsolidasi relawan nasional jaringan alap-alap Jokowi di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dalam acara itu, Presiden memberikan kuis kepada relawan dengan hadiah sepeda bagi yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Jokowi. Presiden Joko Widodo menghadiri konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap Jokowi di Sentul International Convention Center atau SICC di Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Jokowi yang tiba sekitar pukul 9.40 ini langsung disambut gemuruh para relawan yang memenuhi area acara. Sedikitnya ada 16.000 relawan Jokowi yang hadir di kegiatan ini. Mereka adalah perwakilan lebih dari 90 kota kabupaten di Indonesia. Saat membuka pidatonya, Presiden mengaku senang atas sambutan para relawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang saya masuk di sini tadi. Begitu masuk, suasananya itu sangat semangat gitu ya. Suasana itu penting. Masuk adem, nggak ada semangatnya, waduh ini ada apa. Tapi kalau masuk semangatnya sudah tinggi, ini menunjukkan bahwa relawan itu betul-betul pada posisi siap, benar.
Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo memberikan 2 pertanyaan kepada relawan. Relawan yang bisa menjawab mendapatkan sepeda. Seorang relawan yang berhasil menjawab kegirangan dan memeluk Jokowi. Selain para relawan, acara ini dihadiri pula oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Putra Presiden Jokowi ini hadir sekitar pukul 9 bersama istrinya, Erina Gudono. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo didoakan diberi kemudahan untuk terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain bersilaturahmi, Ganjar juga berdiskusi tentang banyak hal dengan Said Akil Siroj, pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat Kiai Haji Said Agil Siraj, pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah, beserta pengurus dan santri. Kiai Haji Said Agil Siraj juga menceritakan kedekatannya dengan Kiai Haji Hasim Abdul Karim yang merupakan kakek dari istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh. Kiai Haji Hasim Abdul Karim sendiri merupakan ulama yang pernah memimpin Nahdlatul Ulama. Kedatangan tokoh nasional yang insya Allah Tuhan memberikan jalan kemudahan, beliau akan terpilih menjadi presiden akan datang, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang jelas beliau dengan saya dekat sekali. Sejak dulu dia masih gubernur, masih DPR malah, masih DPR dekat sekali dengan saya. Oh, saya tidak hanya minta soal cawapres, soal bernegara, berbangsa, cerita dalam soal Islam Nusantara tadi, karena itu sangat ideologis dan jauh lebih penting dari yang sifatnya pragmatis ya. Dan beliau menceritakanlah dari sejarah Islam di Indonesia beserta tokoh-tokohnya, maka kita mesti kekeh untuk mempertahankan itu. Dalam silaturahmi ini, Ganjar Pranowo juga diminta mempertahankan konsep Islam Nusantara jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Para nelayan sahabat Ganjar menggelar aksi bersih-bersih laut dan pantai di Pangandaran, Jawa Barat. Aksi tersebut digelar para nelayan sebagai bentuk cinta lingkungan dan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sebanyak 250 warga nelayan di Pangandaran ini kerja bakti menggelar aksi bersih-bersih menyusuri pantai barat hingga Pasir Putih di pantai selatan Jawa Barat. Aksi ini dilakukan dengan moto dari nelayan, oleh nelayan, dan untuk nelayan. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, aksi sosial nelayan para relawan pendukung Ganjar yang tergabung dalam Kawan Juang GP ini juga sebagai bentuk dukungan kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di pemilu mendatang. Serangan kilat pejuang Hamas di jalur Gaza kejutkan Israel. Informasinya akan hadir sesaat lagi.